Bangun! Selamat pagi, cikgu! Baik, kali ini kita akan membawakan materi yang berjudul Problematika Pendidikan Dasar yang akan dibawakan oleh Alia Khoirunisa, Nur Laila, Muhammad Zais, Nurlina, dan Nur Mukminah. Berikut adalah materi-materi yang akan dipaparkan. Problematika pendidikan adalah persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya negara Indonesia. Problematika yaitu meliputi dimensi kepemimpinan dan kesenjangan pendidikan. Mengenai dimensi kepemimpinan, arah pendidikan disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan penguasa. Ketika penguasa memerlukan suatu kekuatan politik, maka ke arah itulah pendidikan diarahkan. Inti permasalahan di Indonesia adalah rendahnya kesadaran pemimpin bangsa terhadap pendidikan dan rendahnya dana yang dialokasikan untuk pendidikan. Kita tentunya berharap banyak terhadap pemimpin yang baru ini dapat melakukan transformasi pendidikan, sehingga problematika di bidang pendidikan dapat terselesaikan. Paling tidak, ada perubahan ke arah yang lebih baik untuk kemajuan bangsa ini. Apalagi, dengan kebijakan tentang terbentuknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi membawa angin segar untuk perubahan dan kemajuan bangsa ini. Selanjutnya, kesenjangan pendidikan. Pendidikan di Indonesia menunjukkan pendidikan yang rendah. Sementara, kemajuan bangsa salah satunya yang terpenting adalah pendidikan, karena pendidikan adalah modal dasar untuk kemajuan suatu bangsa. Kesenjangan dalam pendidikan di Indonesia masih terjadi di berbagai hal seperti sarana prasarana dan sumber daya tenaga pendidik. Mengenai sarana prasarana, terdapat kesenjangan cukup besar terkait kualitas pendidikan antara sekolah yang di kota dan daerah terpencil. Pada umumnya, sekolah yang berada di perkotaan lebih baik daripada sekolah di pedesaan. Persoalan sarana dan prasarana merupakan persoalan krusial dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia, dan juga merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat penting. Kerusakan sarana pendidikan yang begitu parah ditambah dengan prasarana pendidikan yang tidak menunjang proses pembelajaran yang kondusif merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Pembenahan pendidikan dalam hal pemerataan sangat penting untuk mewujudkan kualitas pendidikan di semua daerah. Hal ini dapat diwujudkan salah satunya apabila didukung oleh dana yang cukup dan pengelolaan yang baik. Selanjutnya mengenai tenaga pendidik. Kuantitas dan kualitas guru saat ini juga merupakan hal yang dilematis. Jumlah guru yang sedikit menjadi salah satu indikator kesenjangan dalam masalah pemerataan guru. Jumlah guru yang kurang memadai ini banyak terjadi di daerah pedesaan terpencil dan perbatasan. Jumlah guru hanya ada sekitar 3-4 orang. Sementara itu, di daerah perkotaan yang sarana dan prasarananya memadai terjadi penumpukan guru. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat terobosan dalam membangun pendidikan. Artinya, harus ada pemerataan dan kualitas guru di Indonesia. Kualitas guru seharusnya juga menjadi prioritas yang diutamakan dalam rangka menyiapkan guru yang kompeten, memiliki skill atau kemampuan yang tinggi. Masalah kompetensi guru adalah masalah serius. Untuk itu, perlu dilakukan pembinaan secara baik. Selain itu juga tentunya guru harus terus belajar untuk mengembangkan wawasan dan intelektualitas yang pada gilirannya bisa membangun kreativitas guru. Problematika dalam pengembangan kurikulum. Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia penerus generasi untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada dasarnya pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup dengan baik dalam masyarakat, mampu meningkatkan dan mengembangkan kualitas hidup masyarakat bangsanya. Kurikulum adalah fungsi utama.
pengembangan kurikulum adalah fungsi penting dari kepemimpinan sekolah. Perubahan kurikulum merupakan kegiatan yang sangat penting dalam memperbaiki proses pendidikan. Akan tetapi, setiap perubahan kurikulum selalu menimbulkan masalah baru. Masalah dalam perubahan kurikulum ini yaitu yang pertama, masalah yang berkenaan dengan kualitas guru. Perubahan kurikulum menuntut kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum yang baru, karena guru sebagai ujung tombak pembelajaran atau bisa disebut pelaksana kurikulum. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, meningkatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan minat baca dan kemampuan membaca. Yang ketiga yaitu mengadakan diskusi per bidang studi. Yang keempat, mempraktikkan metode belajar. Yang kelima, mendisiplinkan diri untuk membaca koran atau warta berita. Yang kedua yaitu masalah yang berkenaan dengan sarana pendukung pemberlakuan kurikulum baru. Di samping guru, sarana juga merupakan masalah yang perlu diperhatikan serius, karena sarana merupakan salah satu faktor terlaksananya kurikulum. Yang ketiga yaitu berkenaan dengan dana pendukung. Apakah pihak pemerintah atau pemerintah daerah memiliki dana yang cukup? Karena untuk memberlakukan kurikulum baru diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya, baik untuk kegiatan sosialisasi kurikulum itu sendiri maupun untuk penerapannya. Yang keempat yaitu berkenaan dengan kesiapan sumber daya manusia atau komponen sekolah. Upaya yang harus dipraktikkan dalam masa transisi ini adalah yang pertama, sosialisasi terpadu yang baik. Yang kedua yaitu transformasi budaya. Yang ketiga, pelatihan pelaksanaan yang terus-menerus. Dan tentu saja yang keempat, pelatihan pelaksanaan ini harus diiringi dengan evaluasi pelaksanaan yang terus-menerus. Yang kelima, penataran tingkat nasional. Yang keenam, pemerintah harus aktif memberikan informasi secara terbuka. Yang ketujuh, sudah selayaknya pemerintah memberikan intensif yang layak kepada yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 suatu pengantar. Proses pendidikan senantiasa dinamis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dibuatlah pedoman agar seluruh tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal, yaitu berupa kurikulum. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya untuk merespon berbagai tantangan internal maupun eksternal. Perubahan kurikulum tentunya menghadirkan berbagai aspek. Karakteristik kurikulum 2013. Perubahan signifikan yang terjadi dalam kurikulum 2013 adalah penggunaan pendekatan baru yang harus diterapkan, yaitu pendekatan tematik. Secara lebih lanjut, pembelajaran tematik integratif melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga mereka memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dia pelajari. Pembelajaran tematik integratif yang dikemukakan oleh Frederick Ade pada tahun 1995 yaitu 1. Memilih tema, 2. Mengorganisasikan tema, 3. Mengumpulkan bahan pembelajaran dan sumber belajar, 4. Mendesain kegiatan dan proyek pembelajaran, 5. Mengimplementasikan satuan tematik. Kurikulum 2013 in Framework. Pengembangan kurikulum merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sebagaimana yang diketahui bahwa kurikulum adalah jiwa pendidikan.
sehingga pendidikan berkualitas hanya dapat dicapai melalui pengembangan kurikulum yang tepat. Selain analisis kesiapan peserta didik dalam pengembangan kurikulum 2013, tujuan pendidikan nasional memiliki kedudukan penting sebagai patokan pengembangan setiap komponen kurikulum. Yang tidak boleh dilewatkan dalam pengembangan kurikulum 2013 adalah analisis kebutuhan. Pembelajaran kurikulum 2013 step by step. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 bertumpu pada aktivitas peserta didik, di mana langkah-langkah pembelajaran dalam kurikulum 2013 menitik beratkan pada keaktifan peserta didik dalam kelas. Meskipun penerapan kurikulum 2013 di Indonesia sudah lebih dari 3 tahun, nyatanya masih banyak guru yang belum mampu menerapkan langkah-langkah pembelajaran kurikulum 2013 yang benar sesuai ditetapkan oleh pemerintah. Gambaran dalam melakukan langkah-langkah pembelajaran secara sistematis dalam kurikulum 2013 yaitu 1. Kegiatan awal atau pembukaan. 2. Kegiatan inti yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Yang terakhir adalah penutup. Sekarang saya akan menjelaskan tentang standar isi pada tingkat sekolah dasar dalam kurikulum 2013. Makna standar isi. Jadi standar isi ini proses pembelajarannya tidak dapat dipisahkan dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu sebagai bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi materi ini sangat penting. Coba bayangkan kalau tidak ada materi, bagaimana kita akan belajar? Apa yang dipelajari itu kan jadinya bingung. Terus standar isi pada tingkat sekolah dasar dalam kurikulum 2013. Standar isi dalam kurikulum 2013 diatur dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016 yang mengemukakan bahwa standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Terus antara waktu dan ruang lingkup sikap. Sikap merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari setiap individu. Nah, jadi sikap ini sangat melekat pada diri seseorang. Pada ruang lingkup spiritual di sekolah dasar pada kurikulum 2013, materi yang disajikan adalah mengenai kemampuan menerima. Nah, bagaimana anak itu menerima materi yang diajarkan dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Dan pada ruang lingkup materi sikap sosial mengenai kemampuan menunjukkan perilaku yang jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, dan lain-lain. Intinya itu perilaku yang baik-baik. Kesulitan utama dalam memenuhi ruang lingkup tersebut adalah berupa waktu yang terbatas. Nah, jadi waktunya itu sangat singkat, sangat terbatas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan itu, jadi harus bisa mengontrolnya, harus bisa memanajemen waktu tersebut dengan baik. Terus tentang kesenjangan dalam ruang lingkup pengetahuan. Jadi di sini ada beberapa cara untuk menangani permasalahan kesenjangan materi pembelajaran yang ada pada standar isi. Yang pertama, adanya pembangunan materi pembelajaran hingga jenis pengetahuan prosedural dan metakognitif yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Nah, jadi pengetahuan prosedural itu adalah pengetahuan bagaimana seseorang melakukan sesuatu, pengetahuan bagaimana seseorang dalam menjalankan langkah-langkah dalam suatu proses tersebut. Terus pengetahuan metakognitif itu yaitu pengetahuan tentang kognisi, mengetahui dan memahami yang merupakan tindakan atas dasar suatu pemahaman meliputi kesadaran dan pengendalian berpikir serta penetapan keputusan tentang sesuatu. Nah, bagaimana memutuskan itu? Terus yang kedua yaitu pengkajian berkala materi pembelajaran yang telah tersedia dengan kebutuhan SKL dominan pengetahuan.
Yang terakhir, yang ketiga, yaitu mendorong guru untuk secara aktif melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan SKL dominan pengetahuan. Nah, jadi guru itu harus berperan aktif dalam melakukan pengembangan materi pembelajaran. Nah, bagaimana kalau tidak aktif? Pasti materi pembelajaran itu kurang gitu. Dan muridnya juga tidak akan mengerti kalau gurunya kurang aktif. Jadi guru itu sangat dibutuhkan untuk berperan aktif dalam melakukan pengembangan materi tersebut. Biaya versus ruang lingkup keterampilan. Biaya pendidikan ini penting juga dalam proses pembelajaran. Permasalahan dalam biaya dapat mempengaruhi proses pembelajaran tersebut. Terus nih ada beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, perlu adanya kesadaran bersama. Nah, kita itu perlu adanya kesadaran, misalnya orang yang satunya tidak mengetahui, kita memberitahu agar orang tersebut sadar akan biaya tersebut. Yang kedua, adanya dorongan secara pasif bagi guru untuk terus meningkatkan kemampuan menggunakan bahan yang ada di lingkungan. Nah, jadi guru itu harus berpikir kreatif juga untuk menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, perlu dilakukan peningkatan kemampuan manajemen pembiayaan pada setiap sekolah dasar. Nah, jadi sesuai kemampuan yang diberikan itu, jadinya harus meningkatkan kemampuan sesuai manajemennya. Bagaimana guru itu memanajemen dengan baik pembiayaannya yang harus dibayar oleh pendidik begitu. Materi yang selanjutnya yaitu masalah mendasar. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu sekularisme sebagai paradigma pendidikan. Sistem pendidikan kita adalah sistem yang sekular materialistik. Biasanya yang dijadikan argumentasi itu adalah Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 1. Sekularisme itu tidak otomatis selalu anti agama, tapi sekularisme itu hanya menolak peran agama untuk mengatur kehidupan publik termasuk aspek pendidikan. Dan sekuler itu akan melahirkan insan yang pandai, tetapi buta atau lemah pemahaman agama. Lebih buruk lagi, yang dihasilkan oleh orang pandai tetapi korupsi, orang profesional tapi bejat moral, dan juga itu adalah output umum dari sistem pendidikan sekuler. Poin yang kedua yaitu solusi pemecahan masalah mendasar. Penyelesaian masalah mendasar tentu harus dilakukan secara fundamental. Itu hanya dapat diwujudkan dengan melakukan perombakan secara menyeluruh yang diawali dari perubahan paradigma pendidikan sekuler menjadi paradigma Islam. Itu sangat penting dan utama. Materi yang ketiga yaitu ada masalah cabang. Masalah cabang yang ada di sini ada beberapa poin. Poin pertama yaitu rendahnya kualitas sarana fisik. Sarana fisik misalnya banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajarnya rendah, buku perpustakaan yang tidak lengkap. Yang selanjutnya ada rendahnya kualitas guru. Nah, keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki potensialisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 319 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Yang selanjutnya itu ada rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang selanjutnya ada rendahnya prestasi siswa. Dengan keadaan yang demikian, pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Itu dikarenakan potensi kesejahteraan guru yang rendah. Yang selanjutnya ada kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Yang selanjutnya ada rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan.
Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Yang selanjutnya ada mahalnya biaya pendidikan. Nah, yang satu ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Yang selanjutnya ada belum menghasilkan life skill yang sesuai. Dalam kaitannya dengan life skill yang dihasilkan oleh peserta didik setelah menempuh suatu proses pendidikan. Yang selanjutnya ada pendidikan yang belum berbasis pada masyarakat dan potensi daerah. Struktur kurikulum yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 36. Yang selanjutnya ada belum optimalnya kemitraan dengan dunia usaha atau dunia industri berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 Sisdiknas Pasal 54 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan. Yang selanjutnya ada proses pembelajaran yang konvensional. Dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran, selama ini sekolah menyelenggarakan pendidikan dengan segala keterbatasan yang ada. Yang selanjutnya yaitu mutu sumber daya manusia pengelolaan pendidikan. Sumber daya pengelola pendidikan bukan hanya seorang guru dan atau kepala sekolah, melainkan semua sumber daya yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan suatu pendidikan. Yang selanjutnya yaitu ada poin keempat, solusi pemecahan masalah cabang. Solusi pemecahan masalah cabang ini memiliki dua poin, yaitu yang pertama, solusi sistematik, yaitu solusi dengan mengubah sistem pendidikan, sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Poin yang kedua yaitu solusi teknis, solusi yang menyangkut hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan.